Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Kalian simak baik-baik ya. Anak-anak, pertama-tama coba kalian amati gambar di bawah ini. Menurut kalian, bagaimana kondisi yang tampak pada gambar? Kondisi yang tampak pada gambar adalah yang pertama, jalan raya sedang dipadati oleh kendaraan bermotor. Yang kedua, kendaraan bermotor mengeluarkan asap yang tebal dan hitam. Yang ketiga, ketiga anak tersebut menutupi hidung dan mulut karena terganggu dengan asap kendaraan. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian jika kalian sedang mengalami kondisi seperti pada gambar? Apa yang kalian rasakan? Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar menunjukkan bahwa masih tampak lingkungan yang sangat asri dan ada pohon yang rindang. Apakah yang kita rasakan saat kita berada di bawah pohon yang rindang? Nah, tentu yang kita rasakan akan sangat berbeda dengan gambar yang pertama tadi. Pada saat kita di bawah pohon yang rindang, tentu kita akan merasakan udara yang lebih bersih dan sejuk. Asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Apabila udara kotor itu kita hirup, maka akan menyebabkan gangguan pernafasan. Anak-anak, berikut adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, yang ketiga faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor fisik. Jadi faktor fisik ini terjadi karena adanya kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Jadi faktor fisik ini adalah faktor gangguan pernafasan yang terjadi sejak lahir atau bawaan sejak lahir. Selanjutnya adalah faktor penyakit. Banyak penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kita bahas lebih rinci ya. Berikut adalah contoh penyakit penyebab gangguan pernafasan. Ada influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus RNA. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis disebabkan oleh adanya peradangan pada bronkus karena virus. Yang selanjutnya adalah emfisema. Jadi emfisema ini terjadi karena adanya paparan jangka panjang zat yang dapat mengiritasi paru-paru. Contohnya seperti asap rokok. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan adanya pertumbuhan sel yang tak terkendali pada paru-paru. Nah, selanjutnya adalah virus yang sedang marak pada saat ini, yaitu adalah COVID-19. Nah, penyakit ini disebabkan karena adanya virus corona. Jadi, untuk mencegah terjadinya penyakit gangguan pernafasan itu bisa dengan cara menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup yang sehat. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Kondisi yang tampak pada gambar biasanya terjadi di lingkungan perkotaan. Di lingkungan perkotaan banyak sekali masyarakat yang beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap sehingga dapat mencemari udara sekitar. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks. Untuk mendapatkan informasi penting dalam sebuah teks, kita dapat membuat pengelompokan pertanyaan. Sebelum membuat pertanyaan, kita kenali dulu contoh kata tanya berikut ini. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau binatang. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu.
Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Anak-anak, berikut ada teks yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Nah, kalian coba baca secara mandiri terlebih dahulu teks berikut ini. Anak-anak, setelah kalian membaca teks tadi, kalian dapat membuat pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks yang sudah kalian baca. Contoh kata tanya yang kita gunakan yang pertama adalah kata tanya apa. Contoh pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Selanjutnya, kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya adalah narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan kata tanya di mana. Contoh pertanyaannya, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Pertanyaannya, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.